ya. Taurat, Injil dan sebagainya, Zabur juga, itu tidak dihafal oleh para pemeluk-pemeluk agamanya. Jadi kalau Al-Quran itu kita pindahkan di dalam hati, di sini dalam hati kita, maka Al-Quran itu akan tetap ada. Karena yang namanya ilmu itu, ibu-ibu rahimakumullah, ilmu itu apa yang ada dalam hati kita, bukan apa yang ada di dalam buku. Makanya Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah berkata, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu apa yang ada dalam dada kita, bukan apa yang ada dalam buku. Kalau ilmu kita masih di dalam buku, berarti kita belum berilmu. Tapi kalau ilmu itu sudah ada dalam hati kita, sudah ada dalam dada kita, berarti kita sudah berilmu. Misal ditanya sesuatu, tunggu dulu ya, baca dulu ya, tunggu dulu ya, cari dulu ya, tunggu dulu ya, buka buku dulu ya, berarti belum berilmu. Tapi ketika menyampaikan sesuatu min dhahril ghaib namanya, ya, tanpa melihat buku, dari apa yang ada dalam hati kita, itu baru kita berilmu. Nah, inilah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad SAW itu tidak membaca. Karena seandainya Nabi Muhammad SAW bisa membaca, maka Nabi Muhammad SAW akan bersandar kepada bacaannya, bukan bersandar pada hafalannya. Itu dia. Ini hikmah. Apa yang dalam hati Nabi SAW disimpan oleh Allah SWT dalam dada. Makanya Al-Quran itu, dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Jadi ulama mengatakan yang dimaksud dengan Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Allah menjadikan Al-Quran itu mudah untuk dihafal dan dipindahkan dari buku ke hati setiap manusia. Makanya ibu-ibu, ilmu itu kan dalam hati ya. Maka sebelum kita berilmu, kita harus bersihkan dulu hati kita. Kalau hati kita kotor, ilmu itu nggak mau masuk. Karena ilmu itu cahaya. Ya, ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu tidak akan mau berkawan dengan namanya kegelapan, zulumat. An-nur tidak akan mau berteman dengan cahaya. Maka dari itu, ulama selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita harus belajar beradab sebelum berilmu. Karena ciri-ciri orang beradab itu berarti artinya adalah hatinya baik. Adab itu kan cakupannya 3 hal ya. Adab itu cakupannya kan 3 hal, yaitu ucapan kita. Kalau kita berbicara, apa yang kita ucapkan itu enak didengar sama orang. Kalau ucapan kita tidak enak didengar oleh orang, berarti mulut kita ini belum beradab. Nah itu. Kemudian sikap kita, perilaku kita itu juga enak dilihat. Itu dia. Ini sikap. Sikap itu kan perbuatan, ekspresi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah penampilan. Ini adab. Ya. Perkataan kita itu enak didengar, sikap kita enak dilihat orang. Ya, kemudian yang ketiga adalah penampilan kita sederhana. Ini dia namanya adab. Ini semua 3 hal ini akan baik semuanya apabila sentralnya baik. Apa sentralnya? Hati kita. Kan gitu nih. Karena hati ini kalau dalam hadis Nabi SAW sudah jelas dikatakan wa idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau hati kita baik, maka mulut juga akan baik. Hati kita baik, maka ucapan kita, sikap kita akan baik. Kalau hati kita baik, maka penampilan kita akan baik. Kenapa ada orang perkataan yang tidak baik? Karena hatinya nggak baik, rusak hatinya. Maka rusaklah perkataan. Ketika rusak hatinya, maka rusaklah sikapnya. Dan ketika rusak hatinya, maka rusaklah penampilannya. Kan gitu dia. Ya.
Maka hati itu sentral. Kita ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, kalau kita ingin mudah menghafal Quran ini, kalau kita ingin mudah menghafal Quran, maka bersihkan hati kita dulu. Kalau ditanya, Ustaz, bagaimana cara membersihkan hati? Jawabannya, jauhi dosa, karena dosa itu membuat hati kita menjadi gelap, hati kita menjadi kotor. Itulah dosa. Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan dalam hadis beliau bahwa setiap kali manusia berbuat dosa, maka resikonya apa? Satu noda hitam nempel di hatinya. Ketika semakin banyak dosa itu dilakukan, maka semakin banyak noda hitam nempel di hatinya, hingga akhirnya hatinya itu menjadi apa? Gelap. Hatinya itu menjadi keras, dan hatinya menjadi mati. Untuk itu semuanya, mari kita hapus itu semua dengan cara apa? Meninggalkan dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar. Karena sekali lagi, Allah akan menjaga Al-Quran ini bukan dengan tulisan-tulisan ini, tapi Allah menjaga Al-Quran dengan cara apa? Memudahkan Al-Quran itu dihafal dan dipindahkan dalam hati setiap kaum muslimin. Alhamdulillah, banyak para kaum muslimin, baik yang sudah dewasa ataupun yang masih anak-anak, mereka hafal Al-Quran dari zaman Nabi SAW sampai sekarang, itu tetap terjaga di dalam hati. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu Muhammad Al-Quran itu, fala tansa, kamu tidak akan pernah lupa. Allah tidak mengatakan bacalah itu Al-Quran Muhammad, artinya Jibril bawa ini tulisannya, baca sendiri nanti kamu hafal sendiri. Enggak kayak gitu. Tapi dibimbing, diulang-ulang, terus Nabi Muhammad SAW mendengarkan dan dipindahkan ke dalam hatinya. Jadi sebetulnya menghafal itu bukan di sini sebetulnya dalam Al-Quran itu. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya hati yang tidak berpikir. Jadi hubungan antara brain, itu otak kita, dengan hati kita itu tidak bisa dipisahkan. Itu sama dia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan berakal, berpikir itu rata-rata bukan otak kita, tapi hati kita. Kalau kita merencanakan sesuatu, bukan pikiran kita yang main, tapi hati kita yang main. Itu dia, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini bahwa Al-Qur'an itu Allah pindahkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dibacakan oleh Jibril kepada Nabi SAW, dan Nabi mengingatnya, fala tansa, Nabi tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali Allah yang menghendaki. Tapi Nabi SAW tidak pernah lupa terhadap ayat Al-Quran ini. Untuk itu kita perlu sama-sama pahami sekali lagi bahwa ilmu itu, hakikat ilmu itu apa yang ada dalam dada, dalam hati kita, bukan apa yang ada di tulisan ini. Untungnya Nabi SAW, ya seperti yang kita sebutkan tadi, hikmahnya Allah menjadikan Nabi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tidak bisa membaca, hikmahnya apa? Agar langsung begitu Al-Quran itu turun, langsung dibacakan oleh Jibril. Nabi tidak baca sendiri, Nabi tidak membaca teks yang ada, tapi Nabi SAW dibacakan oleh Jibril, kemudian bacaan itu diingat oleh Nabi dan disimpan dalam hati Nabi SAW melalui bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran ini punya mukjizat. Salah satu mukjizat Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci yang lain adalah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran ini sudah dibuat oleh Allah mudah untuk diingat dan mudah untuk dihafal. Ini mukjizat Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab suci yang lain. Terus Allah Subhanahu wa taala bertanya, fahal min muddakir. Sekarang pertanyaannya, adakah orang yang mau menghafalnya? Itu aja. Allah sudah kabarkan di awal, kami sudah mudahkan Al-Quran ini untuk diingat. Maka adakah orang-orang di antara kalian yang ingin berusaha untuk menghafalnya? Makanya ibu-ibu hadirin rahimakumullah, saya ingin sampaikan bahwa Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis beliau, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu disebut oleh Nabi SAW sebagai ahlullah wa khassatuhu. Ahlullah ibarat keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa khassatuhu, dan orang-orang spesialnya Allah, orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yaitu huffadzul Quran, para penghafal Al-Quran. Bagaimana tidak? Karena mereka itu mencoba untuk menyerupai Nabi SAW dalam Al-Quran ini. Nabi tidak pernah baca Al-Quran dari sini, enggak pernah Nabi SAW. Enggak bisa beliau baca. Tapi Nabi SAW selalu membacanya dari zahrul ghaib min qalbihi, dari hatinya selalu. Maka orang-orang yang menghafal Quran, ketika dia membaca Al-Quran dari hatinya, dia tidak melihat, itu berarti dia sudah berusaha untuk meniru Nabi SAW. Dan itu keutamaan sangat besar. Ya. Baik, kembali kita kepada ayat ini. Ala qalbika, Allah turunkan Al-Quran itu kepadamu, langsung ke dalam hatimu, litakuna minal munzirin. Litakuna, agar kamu menjadi minal munzirin, yaitu orang-orang yang memberi peringatan. Artinya adalah sebagai seorang nabi dan rasul. Karena ketika pertama sekali ayat Al-Quran itu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, maka disitulah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, ketika Nabi SAW diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, tugasnya ada dua, mubasysyiran wa nadhira, yaitu sebagai pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian yang kedua adalah munzirin atau wanadhira. Nadhira itu artinya adalah sebagai pemberi peringatan, mengingatkan orang-orang kafir. Dua yang diingatkan. Apa yang diingatkan? Diingatkan dari perbuatan itu, bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Diingatkan agar tinggalkan. Tapi yang kedua, kalau tidak mau ditinggalkan perbuatan itu, maka mengingatkan mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu kalau dalam tafsir Sa'ad ini, ketika Allah katakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam hatimu sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang kafir dan memberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin, maka di sini tahdi bihi ila tariqir rasyad. Dengan Al-Quran engkau bisa memberikan hidayah kepada orang ke jalan yang benar. Jadi hidayah itu kan hidayah terbesar. Artinya hidayah irsyad tuh ya, itu ada pada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sebagai hudal linnas. Kalau jelas sekali tujuan Al-Quran diturunkan itu tegas sekali. Allah Subhanahu wa taala katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhil Mahfuz itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan terjadi pada bulan Ramadan. Maka Allah katakan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah unzila fihil Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi kita ini, kalau Nabi SAW menyebutkan dalam hadis itu kan, hidup di dunia itu sebagai orang yang numpang lewat aja atau musafir. Yang namanya orang musafir, orang dalam perjalanan, dia harus punya apa? Punya petunjuk. Punya petunjuk dia. Kalau nggak punya petunjuk, nanti kita sesat. Kalau zaman sekarang ini kita mau pergi kemana? Jangankan pergi ke tempat yang tidak pernah kita tempuh. Mungkin di kota Medan aja mungkin kita pakai apa istilahnya itu? Google Map lah kita katakan. Supaya kita tidak tersesat. Itu kehidupan di dunia, apalagi akhirat. Inilah dia hudal linnas, petunjuk hidup bagi manusia. Makanya kalau sekarang sudah pakai Google Map. Kalau dulu paling cuma tanda-tanda jalan saja. Kalau ke sana ini menuju daerah sana, kalau ke sana ini daerah sana. Kalau kita nggak punya itu, nggak tahu kita rambu-rambu petunjuk-petunjuk jalan itu, kita akan tersesat. Inilah dia hidup kita. Al-Quran ini jadikan sebagai petunjuk hidup kita. Karena apa yang ada dalam Al-Quran ini sudah cukup bagi manusia. Dan apa yang ada dalam hadits Nabi SAW itu sudah cukup bagi manusia.
Kalau Rasulullah SAW sudah tegaskan taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku sudah tinggalkan sama kalian semua, tinggalkan untuk kalian semuanya dua hal aja, dua petunjuk, dua bekal. Ma in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh kepadanya, kita cuma diminta satu, berpegang teguh kepadanya. Yang namanya berpegang teguh itu berarti jadikan ini betul-betul sebagai pedoman hidup, jangan yang lain. Maka saya sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, apapun masalah yang kita hadapi, kembalinya harus kepada Al-Quran dan Sunnah. Nggak bisa enggak. Baik itu masalah pribadi, masalah yang berkaitan dengan masyarakat, kehidupan bertetangga, kemudian masalah yang kita hadapi baik juga penyakit dan sebagainya, kembalikan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena solusinya ada di sini. Semua solusi yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, apapun itu bentuknya, semua masalah dunia, itu solusinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. In tamassaktum bihi lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW dan simpan dalam hati Nabi SAW. Kemudian dengan Al-Quran itu Nabi SAW memberikan hidayah kepada manusia, menuju hidayah atau menuju jalan yang benar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kekhususan Al-Quran. Apa kekhususan Al-Quran? Bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbahasa Arab mubin, bahasa Arab yang baku. Kalau bahasa kita itu fasih, bahasa Arab yang benar, bahasa Arab yang baku, yang semua orang Arab ketika mereka membaca Al-Quran dan ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Quran dan Nabi, semua paham, tidak ada satupun yang tidak paham artinya. Maka dalam Al-Quran, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan ala'allakum ta'qilu. Kami turunkan Al-Quran itu Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu bisa berpikir, agar kamu bisa memahami. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu turun kepada orang-orang Arab. Jadi supaya tidak ada alasan bagi orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi SAW muncul, Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia membawa syariat, dia membawa kitab suci, supaya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak terima dakwah Nabi. Maka dijadikanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala nabinya berbahasa Arab dan dari orang Arab dan dari suku mereka, dan Al-Quran kitab sucinya juga turun dengan berbahasa mereka, yaitu bahasa Arab. Jadi para ulama-ulama tafsir mereka mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang kafir ketika itu seperti yang paling, kalau bosnya kan Abu Lahab ya, mereka bukan tidak paham Al-Quran ini, mereka paham betul. Mereka bukan tidak memaknai Al-Quran ini, mereka tahu maknanya. Tapi satu saja yang membuat mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi dan Al-Quran. Karena tidak ada cara mereka untuk tidak beriman seharusnya. Tidak beriman kepada Allah tidak mungkin, seharusnya tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah kita pahami kemarin firman Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau dalam ayat yang wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? Apa jawaban mereka? La yaqulunallah. Mereka akan berkata yang menciptakan kami adalah Allah. Ini satu, bahwa mereka itu meyakini bahwasanya Allah lah pencipta mereka. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak ada cara bagi mereka, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak beriman dan percaya kepada Nabi. Kenapa demikian? Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul, beliau ini sudah menjadi orang yang paling dipercaya. Dan Nabi Muhammad SAW disebut dengan istilah Al-Amin, orang yang paling jujur, orang yang paling amanah, dan orang yang paling bisa dipercaya yang ada di kota Mekah ketika itu. Siapa yang gak kenal sama yang namanya Muhammad di Mekah itu? Gak ada yang gak kenal dengan yang namanya Muhammad SAW. Walaupun mungkin gak lihat wajahnya, belum tahu wajahnya, tapi mereka sudah dengar bahwasanya ada seorang pemuda yang sangat jujur, yang sangat amanah. Kan gak mungkin kalau mereka tidak percaya. Bahkan Nabi SAW pernah berkata dalam hadis, inilah sebab asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab itu. Ketika
Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Sampaikan kepada mereka semuanya kalau kamu Rasul. Maka Nabi Muhammad SAW berdiri di atas bukit dan berkata, memanggil semua orang-orang Quraisy, semua orang-orang Mekah dipanggilnya, dan semuanya datang. Apa perkataan Nabi SAW pertama sekali? Wahai para orang-orang Quraisy, seandainya saya menyatakan bahwa sebentar lagi akan datang pasukan yang sangat banyak dari daerah sana, di belakang gunung itu akan menyerang kita semuanya, apakah kalian percaya sama apa yang saya ucapkan? Apa kata Abu Lahab dan para orang-orang Quraisy ketika itu? Sekalipun kami tidak pernah meragukan apa yang kamu ucapkan Muhammad. Itu kata mereka semuanya. Kemudian, kalau saya katakan kepada kalian bahwasannya saya adalah Rasul Allah yang Allah utus sebagai Bashir wa Nadhir untuk kalian semuanya, apakah kalian percaya? Semuanya diam. Masalah kan? Masalah di sini. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Gila kamu Muhammad, celaka kamu Muhammad. Cuma untuk ini kamu kumpulkan kami ramai-ramai semua, cuma ingin mengatakan bahwasanya kamu nabi, kamu rasul. Gak masuk akal tuh, gak ada cerita. Itu aja masalahnya. Ketika disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW akan ada orang yang akan menyerang kalian, pasukan banyak, kalian percaya. Tapi ketika itu gak percaya. Kenapa? Karena tadi inat namanya. Inat itu artinya adalah membangkang, pembangkangan, tidak terima, kesombongan itu. Baru yang ketiga, kepada Al-Quran. Tidak ada alasan bagi orang-orang kafir Quraisy ketika itu untuk tidak percaya terhadap Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab dan mereka paham isinya apa. Jadi tidak ada alasan bagi orang kafir ketika itu untuk tidak beriman kepada Allah. Mereka sudah akui Allah pencipta mereka. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak beriman kepada Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling jujur ketika itu dan mereka mengakuinya. Yang ketiga, tidak ada seharusnya alasan bagi orang kafir untuk tidak beriman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah SWT dengan berbahasa Arab dan mereka paham artinya apa. Kalau kita dengar cerita-cerita, kisah-kisah kehidupan Nabi SAW ketika di Mekah dulu, itu orang-orang kafir, bagaimana mereka itu sebetulnya saking penasarannya dengan Al-Quran itu, penasaran terhadap Al-Quran ini, mereka mencari-cari menguping-uping bacaan-bacaan Al-Quran Nabi SAW. Itu pun tidak beriman juga. Kenapa demikian? Karena kesombongan. Sombong, nggak terima. Ada iri dan sebagainya. Kenapa Nabi Muhammad SAW, Muhammad yang menjadi seorang nabi bukan yang lain? Nah, ini dia yang jadi masalah. Jadi hadirin rahimakumullah, kalau di dalam perkataan As-Sa'di ya, punya tafsir yang saya pegang ini, beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu memiliki berbagai macam keutamaan, keistimewaan. Apa itu? Yang pertama bahwasanya innahu afdalul kutub. Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia, kitab yang paling benar, kitab yang paling sahih, dan kitab yang paling benar yang ada di muka bumi ini. Karena itu perkataan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesalahan sedikit pada Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nazala bihi afdalul malaika. Al-Quran itu keistimewaannya adalah yang membawa turun dari langit itu adalah malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril, bukan sembarang malaikat. Malaikat yang paling mulia yang Allah pilih untuk membawa risalah Al-Quran ini. Kemudian yang ketiga, ala afdalil khalqi. Yang ketiga itu Al-Quran diturunkan kepada makhluk yang paling mulia di dunia ini. Siapa manusia termulia di dunia ini? Nabi Muhammad. Kita gak boleh ragu, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, kita gak boleh ragu sedikit pun. Kalau dibandingkan di antara semua nabi-nabi dan rasul yang ada, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, maka di antara semua nabi dan rasul yang paling afdal, yang paling mulia, khairu khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala yaitu manusia, adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, ana sayyidul anbiya'i wal mursalin, saya adalah pemimpinnya para nabi dan rasul. Makanya Nabi Muhammad SAW ini anak ragil istilahnya, ibaratnya.
tapi beliau menjadi seorang pemimpin bagi seluruh umat manusia nanti di hari kiamat. Kalau dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, ana sayyidu waladi bani Adam. Saya adalah pemimpinnya para anak-anak Nabi Adam nanti di hari kiamat. Bahkan di dunia juga sama. Dan yang paling hebat daripada itu semuanya adalah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang akan membuka pintu surga. Sebelum Nabi Muhammad SAW membuka pintu surga, Nabi Adam sampai nabi-nabi setelahnya sebelum Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa masuk surga sebelum Nabi Muhammad SAW membuka pintu surga. Itu Nabi SAW. Jadi Al-Quran itu kitab yang paling mulia, turun dibawa oleh malaikat yang paling mulia, kemudian diturunkan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Muhammad SAW. Kemudian di sini ala afdali bid'atun fihi wa hiya qalbihi. Ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu diturunkan tepatnya di mana? Di dalam hati Nabi SAW. Karena anggota tubuh manusia yang paling bermakna, yang paling berharga adalah apa tadi? Hati. Bukan diturunkan di sini, bukan disimpan di otak Nabi Muhammad SAW, di pikir Nabi Muhammad SAW, tidak, tapi dalam hati Nabi SAW. Ala afdali ummah, diturunkan kepada umat yang paling baik ukhrijat linnas. Al-Quran kitab terbaik di antara kitab-kitab yang ada, kitab Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya. Itu jika dibandingkan dengan Al-Quran, maka Al-Quran nomor 1. Dan diturunkan kepada sebaik-baik umat, yaitu umat Muhammad SAW kita ini kan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wahai umat Muhammad, kalian adalah umat terbaik. Maka dalam sebuah riwayat Nabi SAW menjelaskan bahwa umat yang paling pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Umat nabi-nabi terdahulu itu tidak akan mereka belum masuk surga, ngantri di bagian antrian-antrian yang belakang. Sebelum bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini masuk surga dulu, maka umat-umat terdahulu mereka belum boleh masuk surga. Itulah kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada umat ini. Tapi harus kita pahami, jangan salah, bukan berarti semua umat Nabi Muhammad masuk surga dulu baru mereka masuk surga, bukan. Orang-orang yang soleh dan orang-orang yang sudah Allah tetapkan masuk surga di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, dan gak banyak, sepertiga aja, gak banyak, bukan banyak nih, sepertiga ini masuk surga. Tunggu sebentar, di sini kalian, yang lain mana? Masuk neraka kalian. Kemudian umat Nabi yang lain, kalian di belakang umat Nabi Muhammad ya, kalian di belakang umat Nabi Muhammad dan kalian di belakang umat Nabi Muhammad. Begitu dibuka pintunya oleh Nabi SAW, maka Nabi SAW, kalau dalam hadis Nabi nggak mau masuk surga dulu, tapi dipersilakan dulu nabi-nabi yang lain. Kemudian baru setelah itu umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat yang lain. Itu umat terbaik. Tapi sebetulnya syaratnya ada satu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang namanya munkar. Kemudian salah satu kelebihan Al-Quran itu adalah bi afdali alsinatin wa afsahuha. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa yang paling mulia dan bahasa yang paling jelas dan bahasa yang paling kaya. Bahasa yang paling mulia, bahasa yang paling kaya, bahasa yang paling baku adalah bahasa Arab. Tidak ada bahasa yang lebih bagus daripada bahasa Arab, itu enggak ada. Tidak ada. Dan bahasa Arab memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain, apalagi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini kearab-arapan ini. Semua rata-rata bahasa Indonesia ini ngambil dari bahasa Arab. Rata-rata, hampir sebagian besar itu mengambil dari bahasa Arab. Ya. Jadi Al-Quran itu dengan berbahasa yang paling baik, yaitu bahasa Arab. Maka kalau ulama menyatakan bahwasanya bahasa yang paling kaya sastranya, bahasa yang paling hebat dari segi tata bahasanya adalah bahasa Arab. Ya rahimakumullah, orang kalau bisa bahasa Arab dan dia bisa memahami, bisa tahu arti Al-Quran, ketika dia baca Al-Quran, dia bisa merasakan keindahan bahasa Al-Quran itu. Tapi kalau sudah diterjemahkan, hambar rasanya dah. Itulah dia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia ini tidak mampu menampung keindahan bahasa Arab itu. Terutama tidak mampu menampung keindahan bahasa Al-Quran. Makanya kalau kita baca terjemahan ini rasanya janggal. Apalagi bahasa terjemahan ini bahasa yang terlalu baku. Bahasa kalau
Dalam Al-Quran itu kan kalla saufa ta'lamun, sekali-sekali tidak. Itu bahasa apa? Sekali-sekali tidak, nggak enak dengar. Jadi keindahan dalam berbahasa dalam Al-Quran itu bisa hilang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain. Kan gitu dia. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, kita sudah tahu keutamaan Al-Quran bagaimana. Maka orang yang paling merugi adalah orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utamanya. Kalau sekarang ini saya nggak tahu ya. Kalau kata orang sekarang ini lagi ada aplikasi Al-Quran ini, aplikasi handphone. Kalau kita buka internet, ada satu ayat muncul, baca dulu ayat itu baru kita buka. Itu bagus juga. Saya sering sarankan kepada kita semuanya, sebelum kita membaca apapun, sebaik apapun kitab yang akan kita baca, dahulukan membaca Al-Quran. Nggak ada yang lain. Buka hati kita dengan membuka Al-Quran. Buka hari kita itu dengan membaca Al-Quran. Awali hari kita itu, awali pagi kita dengan membaca Al-Quran. Maka ketika kita membuka hati kita dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan segala macam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dunia ini ketika kita pagi hari membaca Al-Quran. Maka sebaik-baik membaca Al-Quran itu sebetulnya adalah malam hari. Malam hari ketika malam kita sholat, itu sebaik-baik baca Quran. Terus yang kedua adalah apa? Ketika pagi hari. Pagi hari itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala bukrotan wa asila. Bukroh itu adalah pagi-pagi. Ya, bukroh. Kalau dalam hadis Nabi SAW, Allah beliau mengatakan burika fi ummati fi bukuriha. Dalam hadis ini Nabi mengatakan keberkahan umatku itu terdapat pada waktu pagi mereka. Kalau dalam hadis yang lain Rasul bersabda, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi mereka. Disinilah sebab ulama melarang kita tidur pagi hari. Kalau habis sholat subuh jangan tidur lagi. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang paling baik untuk dibagi-bagi berkah kita. Yang paling tepat bahasanya adalah pagi hari itu, pagi-pagi waktu-waktu subuh itu adalah waktu di mana keberkahan Allah dibagi-bagi untuk kita semuanya. Bukan kalau misalnya kita piginya kesiangan, rezeki kita nanti dipatok ayam, bangunnya kesiangan, rezeki kita dipatok ayam. Bukan itu maknanya. Allah sudah tetapkan kalau kita dapatkan rezeki hari itu pasti dapat. Kalau Allah tidak tetapkan dapat, maka tidak dapat. Tapi yang paling pas adalah rezeki itu dapat tapi tidak ada berkahnya gitu. Misalnya ada orang bisa beraktivitas pagi-pagi, kita bisa beraktivitas pagi-pagi, tapi kita pilih tidur, nanti aja lah. Nanti kalau udah agak siang, jam 9, jam 10 baru kita beraktivitas. Kalaupun kita dapat rezekinya, dan Allah sudah tetapkan kita dapat, pasti kita dapat. Tapi apa yang kita dapat itu nggak ada apanya, nggak ada berkahnya. Jadi kalau ditanya sejauh mana sih peranan berkah itu terhadap rezeki kita, apa manfaat berkah itu? Apa risikonya kalau rezeki kita itu tidak ada berkahnya? Kita harus pahami bahwasanya berkah itu artinya apa. Dari situ nanti kita bisa menyadari bahwasanya tujuan hidup kita yang utama itu bukan banyak, tapi berkah. Ada berkah itu ulama mendefinisikan adalah ziyadatul khair, bertambahnya sesuatu atau bertambahnya kebaikan terhadap sesuatu. Kalau kita sederhanakan bahasanya, yang namanya berkah itu artinya adalah bermanfaat. Apa yang kita dapat hari ini, kalau tidak berkah berarti tidak ada manfaatnya bagi kita. Enggak terasa manfaatnya. Tidak banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil dari apa yang kita dapat itu. Tapi kalau kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita dapat hari ini, maka manfaatnya akan terasa, kebaikan-kebaikan itu akan terasa. Itulah namanya berkah. Makanya sederhana sekali. Kalau usianya berkah berarti usianya bermanfaat. Kalau hartanya berkah berarti hartanya bermanfaat. Kalau ilmunya berkah berarti ilmunya bermanfaat. Kan gitu dia. Kalau keluarganya berkah berarti keluarganya bermanfaat. Maka Nabi SAW kalau mendoakan orang menikah, ini doakan bukan lain-lain, bukan macam-macam ini doakan Nabi SAW. Barakallahu laka wa baraka alaika. 2 kali Nabi SAW mengulangi doa keberkahan itu. Semoga Allah memberkahimu wa baraka alaika, dan Allah berkahi lagi sekali lagi.
Terus ditutup dengan kata apa? Wa jama'a bainakuma fi khair. Allah kumpulkan kalian dua dalam kebaikan. Kebaikan itu berkah juga. Itu diminta oleh Nabi, yang didoakan oleh Nabi SAW kepada orang yang menikah. Begitu juga kepada kita di waktu pagi. Kita ini ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah yang hadir kemari, ya, sholat subuh di sini, kemudian kita hadir pengajian seperti ini. Ini kita tadi ketika habis subuh sampai sekarang itu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hidup kita berkah hari ini. Karena apa? Karena kita mencari kebaikan-kebaikan. Nah, jangan sampai orang lain yang beragama lain mengamalkan anjuran agama kita. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang tidak beragama seperti agama kita, artinya tidak muslim, tapi mereka mengamalkan kaidah ini apa? Kaidah keberkahan di pagi hari. Walaupun mereka tidak punya pekerjaan di pagi hari, tapi mereka bangun pagi hari. Aib bagi seorang muslim untuk tidak bangun di pagi hari. Aib bagi seorang muslim untuk tidak bangun di waktu subuh, itu aib betul. Bahkan ada apalagi untuk pemuda-pemuda, anak-anak muda zaman sekarang ini, mereka kalah sama orang tua. Orang yang sudah tua itu, walaupun mereka tidak bisa memikul atau menahan yang berat-berat, tapi mereka bisa mengangkat selimut mereka di waktu subuh untuk bisa bangun sholat subuh. Tapi anak-anak muda yang kuat-kuat, mereka bisa ngangkat apa aja, kuat mereka. Tapi begitu waktu subuh nggak sanggup ngangkat apa? Selimut dari tubuh mereka untuk bangun, nggak sanggup. Ini anak muda semua, alhamdulillah. Kebanyakan Ustaz itu. Itu dia. Maka ini perlu sama-sama kita ingatkan semua bahwasanya intinya Al-Quran adalah kitab suci yang paling mulia. Semua apa yang kita cari di dunia ini ada dalam Al-Quran dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita ikuti dan kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Kemudian selanjutnya hadirin rahimakumullah, ternyata Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW itu sudah disebutkan namanya di dalam kitab-kitab terdahulu, baik kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Karena ini kitab ini yang jelas-jelas disebut dengan istilah kitab Samawi. Apa itu kitab Samawi? Yaitu kitab-kitab yang turun dari langit, yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Tapi kalau sekarang ini, kalau seandainya masih ada kitab Taurat, seandainya masih ada kitab Injil, maka kita tidak boleh percaya lagi. Kita tidak boleh mengimaninya lagi. Kita tidak boleh menjadikan itu sebagai pedoman lagi. Kenapa demikian? Karena sudah dirubah oleh orang-orang terdahulu, dan Allah Subhanahu wa taala sudah semacam membiarkan itu berubah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membuat skenario yang lebih baik, yaitu Al-Quran sebagai penyempurna. Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat suku dan agama yang paling benci kepada Nabi Muhammad SAW adalah yaitu suku atau agama Yahudi dan sukunya. Karena Yahudi itu kan sekaligus suku dan agama. Yahudi itu paling benci dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi anehnya Yahudi benci sekali dengan Nabi Muhammad SAW atau benci sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi orang yang paling kenal dengan Nabi Muhammad SAW adalah Yahudi juga. Jadi sebelum Nabi Muhammad muncul, sebelum Nabi Muhammad SAW ada, mereka kenal betul bahwasanya akan datang seorang Nabi di akhir zaman, namanya Ahmad atau Muhammad, dengan membawa kitab suci, dan dia memiliki ciri-ciri fisik seperti ini, memiliki ciri-ciri sifat-sifat seperti ini. Semuanya kenal. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran ini, alladzina atainahumul kitab, itu orang-orang Yahudi, ya'rifunahu, mereka semua kenal Nabi Muhammad SAW, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita kan sering bilang, saya kan orang tuanya, jadi saya kenal betul bagaimana sifat anak saya, Ustaz. Kan gitu kadang-kadang kan. Kadang-kadang kalau di pesantren ada masalah anak-anak itu kan. Saya tahu betul bagaimana sifat anak saya ini, Ustaz. Karena saya melahirkannya, saya mengurusnya, saya kenal betul. Itulah yang Allah ibaratkan dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi itu kenal betul siapa Nabi Muhammad SAW, sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri.
Tapi apa yang terjadi? Walamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Tapi ketika datang siapa yang mereka kenal, sudah datang Nabi Muhammad SAW, sudah muncul Nabi Muhammad SAW, apa? Kafaru bihi, mereka kafir, mereka ingkar, tidak beriman kepada Muhammad SAW. Kenapa demikian? Alasannya sangat banyak, tapi yang paling mendasar adalah karena mereka juga iri. Apa irinya? Semua nabi-nabi dari zaman Nabi Yakub terus sampai pada Nabi Isa, semuanya Bani Israel, keturunan kami. Masa Nabi akhir zaman bukan dari keturunan kami? Enggak maulah kamu. Apa bedanya orang Yahudi dengan Abu Lahab tadi? Enggak ada bedanya. Ya, ini yang jadi masalah. Kenapa orang Yahudi mereka kenal betul Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ini kesombongan. Maka kesombongan itu, betul kata Nabi SAW, apa itu sombong? Batorul haq, menolak kebenaran. Orang yang sombong itu akan semua kebenaran akan ditolaknya. Gengsi kan gitu kan? Udah tahu salah, tapi karena gengsinya, karena harga dirinya, karena malunya dipertahankan juga. Seperti beberapa pejabat-pejabat udah jelas-jelas salah, tapi tetap bagaimana supaya dipertahankan kesalahannya itu di hadapan publik, bahwasanya apa yang dilakukan itu benar. Ini kan jadi masalah. Itulah kesombongan tadi, batarul haq, menolak kebenaran. Orang suku yang paling sombong di dunia ini suku Yahudi, tidak ada yang lain. Karena mereka kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Bahkan jangankan agama Yahudi, agama Nasrani juga sama. Kalau agama Nasrani itu orang Nasrani seharusnya memahami ayat Al-Quran. Yang dalam Al-Quran itu menceritakan bagaimana perkataan Nabi Isa, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya ini, kata Nabi Isa ya. Isa kan agama Nasrani, nabinya orang-orang Nasrani. Saya ini datang sebagai apa? Rasul ilaikum, dari kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, sebagai penyempurna kitab Taurat, yaitu kitab orang Yahudi. Karena setelah Yahudi baru Nasrani kan gitu dia. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nanti saya akan datang sebagai seorang nabi setelahku, dan saya, artinya Nabi Isa ini menyatakan bahwa saya membawa kabar gembira, penyempurna agama yang lama, dan saya akan membawa kabar gembira kepada kalian bahwasanya akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad, yaitu Muhammad SAW. Nanti ada Ustaz, namanya kan Ahmad bukan Muhammad, kan gitu juga. Kalau dalam hadis Nabi SAW, nama Nabi Muhammad itu banyak. Ana Muhammad, ada Ana Ahmad, saya Ahmad. Juga dalam hadis yang lain, wa ana al-hashi. Al-hashi itu artinya adalah orang yang menjadi pemimpin di padang mahsyar. Wa ana al-aqib. Al-aqib itu artinya adalah penutup. Saya adalah penutup para nabi dan rasul. Itu Nabi SAW. Bahkan dalam hadis yang lain, khatib atau khotam, yaitu penutup nabi-nabi terdahulu. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam Al-Quran Allah katakan wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi-nabi dan rasul. Jadi kalau dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab terdahulu, nama Nabi Muhammad itu sudah dijelaskan. Sekali lagi saya katakan, yang paling kenal dengan orang Yahudi, Nabi Muhammad adalah orang Yahudi. Tapi orang Nasrani juga kenal. Hanya saja, inilah lihat perbedaan antara pendeta Yahudi dengan pendeta Nasrani, atau orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Bedanya lihat di sini. Kalau orang Nasrani, begitu mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah ada, mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang Yahudi, begitu mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah muncul, mereka kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dua-dua sama-sama kenal. Tapi yang paling kenal adalah orang Yahudi. Contoh kecil, ketika Nabi Muhammad SAW dibawa sama pamannya berdagang ke Syam, itu kan ada mukjizat Nabi. Nabi Muhammad SAW itu kalau berjalan dilindungi awan, itu kan, nggak kena panas. Ini ceritanya betul, ini sahih, riwayat ini sahih, ceritanya benar. Dan ciri-cirinya
Sudah nampak. Jadi ada seorang pendeta Nasrani, bukan pendeta Yahudi. Beda kalau pendeta Nasrani Yahudi, mereka tahu tapi mereka menyembunyikan. Gak mau cerita-cerita, diam-diam aja. Biar orang gak tahu sama dia. Nanti kalau orang tahu dia, semua orang beriman kepadanya, bahaya ini kita. Ujung-ujungnya sebenarnya perut juga sih. Nah pendeta-pendeta itu kalau mereka beriman semua gak laku lagi kan. Dan gitu dia. Nah, apa kata pendeta Nasrani ini? Dipanggil itu paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia ceritakan bahwasanya saya melihat anak ini ada ciri-ciri kenabian yang tercantum dalam kitab-kitab kami, yaitu kitab Injil. Ciri-cirinya apa? Nah ini. Dan ciri fisiknya adalah apa? Ada tanda Nabi Muhammad SAW di belakang pundak beliau. Dilihatnya betul, ternyata ini adalah Nabi. Dia berkata apa? Seandainya saya masih hidup ketika dia angkat jadi Nabi, saya akan membelanya mati-matian, dan saya akan menjadi orang yang pertama beriman kepadanya. Itu kata pendeta apa? Pendeta Nasrani. Contoh yang lain seperti ketika Nabi Muhammad SAW pertama sekali turun ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah Khadijah radhiyallahu anha, ke rumahnya. Di situ ada paman Khadijah namanya Waraqah bin Nawfal. Ini orang Nasrani juga. Waraqah bin Nawfal menyatakan bahwasanya ini adalah nabi, dia jadi nabi. Apa yang turun kepadanya itu sosok malaikat yang turun kepadanya, yang menghampirinya, membacakan kitab suci Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad ini adalah sama seperti apa yang disampaikan oleh Jibril kepada Musa alaihissalam. Jadi dia hanya berpesan, kalau panjang usia saya akan menjadi orang yang mati-matian membelamu. Itu kata Waraqah bin Nawfal. Tapi kalau orang-orang Yahudi enggak seperti itu. Dan di Mekah ketika itu belum ada orang Yahudi. Di Mekah ketika itu belum ada orang Yahudi. Orang Yahudi berada di Madinah. Orang Yahudi di Madinah, setiap saat kalau ceramah-ceramah mereka pendeta-pendetanya, mereka mengatakan bahwa sebentar lagi akan datang seorang nabi dan rasul kemari. Dia pindah kemari. Dalam kitab-kitab kami tercantum dan tertulis semuanya benar. Dia akan membunuh kalian, dia akan memanang kalian kalau kalian enggak beriman kepadanya. Maka kalian harus beriman kepadanya nanti. Itu kata orang pendeta Yahudi. Begitu datang Nabi Muhammad SAW ke Madinah, apa yang terjadi? Orang Yahudi enggak ada yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah bedanya pendeta orang Yahudi dan Nasrani. Maka dalam Al-Quran sebutkan bahwasanya orang yang akrab sama orang Muslim adalah siapa? Orang Nasrani. Dan orang yang benci kali sama orang Islam adalah orang Yahudi. Itu dulu. Kalau sekarang dah beda. Itu dulu. Kalau sekarang sudah berbeda. Itu dulu. Nah samanya sekarang. Ya. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebetulnya kalau kita kaitkan sedikit saja, masih sayang orang Nasrani daripada Yahudi. Kenapa begitu? Kalau orang Nasrani ini tujuan mereka sebenarnya cuma satu aja. Bagaimana supaya kita masuk ke agama mereka. Apapun akan mereka perjuangkan. Jiwa mereka perjuangkan, enggak apa-apa saya enggak makan, yang penting kamu makan, asalkan kamu masuk agama kami. Apapun kami beri, semua kehidupanmu, fasilitas hidupmu akan kami beri semuanya, asalkan kamu masuk ke agama kami. Itu bentuk apa? Itu kan bentuk sayang tuh kan. Bentuk kasih sayang. Kenapa demikian? Karena kita ini bagi orang Nasrani anggap apa? Domba-domba yang sedang sesat, enggak tentu arah. Kasihan orang Islam nih. Ya Allah, kita selamatkan yuk. Maka mereka mengorbankan segala macam. Allah hanya mencela orang Nasrani dengan kata apa? Sesat saja. Ad-dhalin saja. Orang Nasrani disebut dengan orang yang sesat saja. Tadi bagus mereka itu, baik mereka. Cuma mereka sesat aja. Tapi kalau orang Yahudi, Allah tidak katakan mereka dengan sekedar dengan kata sesat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka dengan silabah al-maghdub, orang yang dilaknat. Kenapa mereka dilaknat? Karena kelakuan mereka seperti babi dan monyet. Kan itu saya sudah jelaskan. Monyet itu seperti apa? Monyet punya 4 kaki, 4 tangan ya, semuanya bisa megang. Kalau dia makan semuanya dipegang, mulutnya ngunyah, nanti disimpannya lagi di sini. Dan ditaruh lagi di depannya. Itu monyet serakah. Maka Yahudi serakah. Nah itu lagi seperti babi. Babi itu apa? Babi itu lurus saja, gak bisa belok dia. Jadi apapun yang ada di depan dia hajar, gak ada cerita. Itu Yahudi.
menghalalkan segala macam cara untuk bisa mencapai tujuan mereka. Itu Yahudi tanpa ada rasa kasih sayang. Makanya kita lihat itu bagaimana anak-anak kecil ditembak, perempuan ditembak mati segala macam. Kok nggak ada rasa kasih sayangnya? Karena mereka babi, nggak punya kasih sayang. Karena mereka monyet, nggak punya perasaan. Ya gitu. Tapi walaupun begitu, kita harus pahami bahwasanya tidak ada agama yang paling benar di muka bumi ini selain Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka pertahankan itu. Ketika Allah sudah jadikan kita orang-orang Islam, berarti Allah sudah selamatkan kita dari kesesatan. Itu satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Allah sudah selamatkan kita dari kejahatan orang-orang Yahudi. Sesat itu berarti Nasrani. Yahudi, seperti yang kita jelaskan tadi. Wallahu alam, kita cukupkan sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Mungkin. Ya, silakan. Silakan Ustaz Syawal. Apa? Baik. Masalah ilmu, memang betul juga ada istilah ilmu itu bukan dihafal tapi dipahami. Tapi miftahul ilmi, kunci ilmu itu adalah hifdzul hafalan. Enggak ada cerita. Saya sudah alami semuanya. Pengalaman berbicara. Dan teman-teman pun selalu bilang gini, pelajaran bahasa Arab yang paling susah itu kan nahwu, pelajaran nahwu. Susah. Tapi ada kuncinya, kalau mau paham pelajaran nahwu, maka harus hafal matan ajrumiyah namanya. Kalau kita sudah hafal, maka akan gampang dalam menjelaskannya. Enggak usah jauh-jauh. Seperti ini ya. Misalnya kita menjelaskan satu ayat dalam Al-Qur'an. Kita enggak hafal ayat itu. Dan kita enggak megang Al-Qur'an. Gimana kira-kira? Kan agak sulit. Tapi ketika kita enggak paham, enggak hafal, kita hafal ayat itu, kemudian kita enggak paham maknanya, kemudian dijelaskan, dan kita tanpa melihat Al-Qur'an, mana lebih berpengaruh untuk mudah dipahami? Dihafal. Cerita. Maka awal ilmu itu adalah hifdzun. Hafalan. Enggak ada cerita. Kalau kita mau paham terhadap sesuatu ilmu yang kita pahami, kita kaji, yang kita cari, maka kita harus hafal. Nggak usah jauh-jauh ilmu eksat, ilmu pasti itu kalau nggak hafal gimana? Nggak bisa. Jadi pemahaman seperti itu, ilmu itu yang penting dipahami bukan dihafal. Itu benar dari satu sisi, tapi dari keseluruhannya kunci ilmu adalah hafalan, nggak ada yang lain. Tentang ini, sebagian orang memahami kaidah untuk menjaga umat, akhirnya mereka untuk kebenaran mereka saling menyokong, saling membantu. Tapi kalau dalam perbedaan mereka saling berlapang dada. Terkait dengan untuk menghalau umat itu. Jadi kalau seperti itu, menukil perkataan Syekh Qaradawi ya, tapi ini perlu diluruskan sedikit. Nattafiqu fi mattafaqna wa na'dzuru fi ba'duna ba'dha fi makhtalafna. Apa yang kita sepakati, ya udah itu kita jadikan persatuan. Apa yang kita jadikan sebagai perbedaan, itu kita saling toleransi. Jangan dijadikan sebagai perpecahan. Ini boleh dipakai di luar konteks fikih. Kalau dalam masalah fikih, silahkan. Masalah perbedaan masalah fikih, contohnya apa? Persentuhan laki-laki dengan wanita, ada yang mengatakan batal, ada yang enggak. Nggak usah ribut-ribut. Kunut, ada yang iya, ada yang tidak. Nggak usah ribut-ribut. Kemudian misalnya lagi membasuh kepala, ada yang sampai semua, ada yang sedikit aja. Nggak usah ribut-ribut. Ada yang cadar, ada yang enggak. Nggak usah ribut-ribut. Ada yang jenggot, ada yang enggak. Nggak usah ribut-ribut. Itu nggak apa-apa. Ada yang isbal, yang tidak. Nggak usah ribut-ribut. Itu fikih semuanya. Tapi kalau masalah apa? Masalah di luar itu. Apa masalah di luar itu? Masalah akidah. Akidah, tauhid. Nggak bisa. Seperti misalnya apa? Allah berada di atas arasy atau Allah nggak ada di mana-mana. Ini nggak bisa. Ini harus ini tauhid. Nggak bisa. Nggak bisa sepakat sini. Seperti Syiah lagi. Syiah kami punya kitab suci yang baru selain Al-Quran. Nggak bisa kita sepakat. Ya itu dia. Yang kedua masalah apa? Masalah ibadah. Masalah ibadah. Bid'ah atau tidak? Bid'ah atau tidak? Ini nggak bisa kita saling toleransi sama lain, nggak bisa. Itu prinsip dua ini. Kalau masalah fikih ya silahkan. Jadi gitu dia, Ustaz ya.
Enggak bisa kita, jangan kita yang kita harapkan dalam persatuan, tapi persatuan ala dhalal. Apa artinya? Persatuan dalam kesesatan itu apa? Di dunia kita bersatu, tapi nanti di akhirat kita masuk neraka semuanya, menjadi apa? Nah itu dia. Ya, jadi harus dipahami sedikit saja bahwa kalau dalam masalah-masalah khilafiyah, furu'iyah, nggak ada masalah. Tapi kalau masalah-masalah akidah, masalah ibadah yang sudah pasti qat'i, itu tidak bisa kita jadikan sebagai toleransi, karena situ hak benar disampaikan. Allah. Yang lain, ibu-ibu ada? Silakan. Waalaikumsalam. Jadi kalau definisi bid'ah itu tadi sudah jelas. Al-ikhtira' fid din. Ya, membuat sesuatu yang baru dalam masalah agama yang berkaitan dengan ibadah yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dikaitkan dengan masalah Isra Mi'raj misalnya, ya kalau saya menyikapi itu adalah ibadah. Itu ibadah. Siapa bilang bukan ibadah? Kalau banyak yang mengatakan itu bukan ibadah, kita lihat saja kegiatan yang ada dalam Isra Mi'raj itu apa? Bid'ah. Itu kan kegiatannya ibadah. Maka ibadah semacam itu pernah enggak dilakukan Nabi SAW? Tidak ada. Nanti kalau ada yang mengatakan, Ustaz, sekarang ini kan sulit mengumpulkan umat, mengumpulkan banyak orang, supaya orang datang mendengarkan kajian segala macam. Buktinya apa yang dibuat di Binjai ini, ya, melalui Ustaz Ridho dan kawan-kawan, tidak menunggu momen-momen seperti itu, ratusan orang bisa datang. Cukup tablik akbar, pengajian akbar, hadiri kajian ini, datangkan ustadz yang punya nama, maka orang semua akan datang. Tidak mesti nunggu momen apa? Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Tidak mau nunggu mesti momen itu. Nanti ada yang mengatakan, Ustaz, kalau tidak melalui Isra Mi'raj, tidak melalui Maulid Nabi, kita tidak akan membaca sejarah Nabi. Kita tidak akan mengenal, umat tidak akan kenal sejarah nabinya. Yang salah itu ustadznya. Kenapa dalam pengajian seperti ini enggak pernah dibahas sirah nabawiyah? Nabi SAW hidupnya berapa tahun? 63 tahun, harus diselesaikan dalam waktu 2 jam ceramah? Mana bisa? Maka ada kajian-kajian sirah nabawiyah. Ketika orang tanya, Ustaz Ramani, kenapa enggak pernah sirah nabawiyah? Masih ada yang lebih inti daripada itu, karena banyak masyarakat yang masih suka syirik. Itu jadikan utama. Nanti kalau udah oke semuanya baru. Nah gitu dia. Jadi nggak ada alasan. Lebih baik kita rujuk kepada apa yang dikerjakan Nabi SAW. Kalau kita bilang cinta, orang yang nggak mulai Nabi, nggak cinta sama Nabi. Orang yang paling cinta sama Nabi itu sahabat. Nggak ada sahabat SAW radhiyallahu anhum melakukan perbuatan seperti itu. Kalau saya menyikapinya itu, Allah. Boleh lah. Masa nggak boleh? Kalau dalam hadis Nabi SAW melengkapi hadis itu, Nabi SAW mengatakan, fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Pesan Nabi sebelum Nabi meninggal, dalam akhir hayat beliau, Nabi mengatakan, fasbiru, bersabarlah kalian untuk menghadapi dunia ini, menghadapi cobaan-cobaan fitnah-fitnah dunia ini. Fitnah-fitnah itu kan banyak, fitnah
tauhid, fitnah akidah, fitnah bid'ah, fitnah dosa dan sebagainya, kan ada semuanya. Jadi intinya adalah di sana ada umat Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang tidak sukses dalam apa? Dalam menempuh perjalanan di dunia ini. Hingga akhirnya apa? Mereka tidak diperbolehkan untuk meminum telaga Nabi Muhammad SAW. Itu intinya Ustaz, bahwa tidak semua umat Nabi Muhammad ini bisa minum telaga Nabi sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena kesalahan mereka sendiri. Itu yang disampaikan tadi, pergilah kalian segala macam. Itu adalah orang yang masuk neraka dulu, baru nanti masuk surga. Jadi orang-orang yang minum telaga Nabi Muhammad SAW itu bisa jadi adalah orang-orang yang memang dimasukkan langsung surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang tidak menyalahi Nabi dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, tidak banyak berbuat dosa. Intinya ke situ semua. Jadi semuanya sebetulnya umat Nabi Muhammad itu berpotensi minum telaga Nabi Muhammad SAW. Maka pasangan pasbiru, sabarlah kalian, sabar menghadapi cobaan-cobaan, ujian-ujian, fitnah-fitnah dunia kita ini. Halal haram kita sabar, tidak berbuat haram. Halal haram kita bid'ah juga kita tidak berbuat bid'ah, syirik juga sama. Kita harus bersabar semuanya. Pertahankan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di, adu 'alaiha bin nawajid. Tegang teguh pada sunnahku dan sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin. Artinya kita tetap menjaga keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu ya. Menyikapi kalau kita misalnya bermajelis besar atau seseorang besar atau seorang apa menyampaikan dalil, ternyata dalam kajian dalil itu sebenarnya dirujuk dhaif hadis misalnya, hadisnya dhaif. Jadi kita sebagai thalabul ilmi atau sebagai mandu, kadang di awal orang ya mandunya mungkin ada yang mungkin sekedar ikut saja ataupun nggak mau nggak mau lebih mengenal lagi. Karena kan kalau yang dipahami dhaif ini bisa diamalkan untuk pribadi, untuk fadhil amal, tapi nggak bisa jadi hujah adalah suatu jadi bagaimana Jadi kalau ditanya menyikapinya sudah jelas, hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah syar'iyyah, tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, apalagi masalah akidah itu nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah masalah ibadah juga nggak boleh. Jadi hadis dhaif itu hanya dibolehkan dipakai pada fadhail a'mal. Dalam artian apa? Itu pun nggak semua. Dengan syarat catatannya salah satunya adalah dhaifnya tidak terlalu lemah sekali. Tidak terlalu lemah sekali. Kemudian yang kedua, walaupun hadisnya dhaif tapi banyak jalan-jalannya, riwayat yang lain banyak, tapi tetap dhaif juga. Kemudian ini yang paling penting, jangan dipahami itu hadis Nabi. Untuk motivasi, sugesti kita aja nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Di luar masalah akidah dan masalah ibadah, artian hukum ya, landasan, jangan. Tapi kalau misalnya ada sebuah hadis yang menyatakan hadis dhaif ya, menyatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat maka nanti dapat seperti ini, itu nggak apa-apa supaya kita takut. Nah itu masih bisa untuk motivasi, itu nggak masalah. Ya baik, saya kira cukup sampai di sini. Apa yang kita gaji mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.